Suaranya nggak terdengar ya, Pak ya? Cek, cek. Halo? Ah, Dengar, Bang? Halo, Bang? Halo? Kecil. Kecil? coba. Oh. Kurang keras. Kurang keras? Kurang keras, Bro. Kurang keras? Halo? Biasanya kan menggelegar. Halo? Udah keras? Ya. Kurang? Semuanya ya dengar. Kurang keras, Bang? Cukup, Ya, cukup, Pak. lumayan. Cukup, Pak. Cukup ya? Nanti pecah layar saya. Cukup ya? Oh, Oke. Ya, teman-teman, hari ini kita memasuki puasa yang ke-18 ya. Karena besok kita akan masuk ke doa bersama dengan seluruh teman-teman secara nasional. Sekali lagi, teman-teman yang belum mendaftar, yuk daftarkan diri kita. Jadi ada yang tanya, Pak, boleh enggak kalau kita enggak puasa ikut dengerin firman? Boleh. Ya Bapak Ibu, kalau belum mendaftar, saya dorong untuk mendaftar karena kita akan dengerin firman dan kita akan deklarasi secara nasional kondisi-kondisi yang ada pada saat ini. Sekali lagi, kondisi pandemik ini kita enggak tahu sampai kapan, karena Bapak Ibu tahu bahwa vaksin sudah dibagikan, tetapi kita dengar di Inggris dan sebagian masuk ke Singapura sudah ada varian baru katanya. Saya kaget kemarin di Rusia sehari bisa 21.000 orang yang terjangkit COVID-19 ya. Tadi hari ini gembala dari salah seorang gembala DPDI yang ada di Surabaya juga udah dipanggil Tuhan lagi. Hampir setiap hari kita dengar hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Dan kita tidak tahu sampai kapan wabah atau virus ini masih ada di dunia. Saya katakan di dunia kenapa? Karena tidak cuma di Indonesia, tapi ternyata di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pernah nembus 14.000 lebih. Hari-hari ini 10.000 lebih. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di berita tentang corona, di Indonesia sudah 900.000 lebih yang terjangkiti virus ini. Ya. Tapi sekali lagi kita harus terus maju Bapak Ibu, terus semangat, biarpun tetap ada masalah, tapi kalau kita berdiam diri, kalau kita tidak melakukan apa-apa, lama-lama secara rohani kita mati, secara jasmani juga akan mati. Jadi oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada satu peristiwa di firman Tuhan tentang seorang yang orang biasa, tetapi dia bisa menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan Mazmur katakan dia dibuang oleh ayah ibunya. Dia mengalami hal yang tidak enak, dia dibuang ayah ibunya. Bahkan kalau sudah lihat sejarahnya, dia dikejar-kejar mertuanya, dan bahkan anak-anaknya mengkhianati dia. Saudara tahu ya, kita buka di 1 Samuel 22. Awang tolong 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang ke-5. Ayat 1 sampai yang ke-5. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu,
sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat ayat yang pertama tadi. Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Jadi proses yang terjadi dalam 1 Samuel 22 ini, yaitu Daud lagi melarikan diri. Nanti kita akan lihat melarikan diri dari apa. Dan di sana dia ketemu dengan banyak orang, saudara. Firman Tuhan berkata, berhimpunlah juga padanya. Saudara bisa bayangkan Daud berhimpun bersama dengan banyak orang. Firman Tuhan berkata 400 orang bersama-sama dengan Daud. Tapi siapa mereka 400 orang ini? Coba saudara lihat ayat yang kedua. Yang pertama, orang-orang yang dalam kesukaran. Ulangi bersama kami Bapak Ibu. Sebut 1, 2, 3. Orang yang dalam kesukaran. 2, 3. Orang yang dalam kesukaran. Yang kedua, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. 2, 3. Orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Yang ketiga, orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati. Jadi, Daud ketika dia melarikan diri, firman Tuhan berkata bahwa dia ketemu dengan orang-orang ini yang dikatakan berhimpun bersama-sama dengan Daud. Jadi yang menurut saya mereka menghendaki untuk Daud menolong mereka. Saudara bisa bayangkan, kita ketemu orang yang dalam kesukaran satu saja. Pusing loh saudara. Orang ketemu satu sakit hati saja. Saudara pusing enggak? Kalau orang sakit hati, yang keluar apa, saudara? Apa? Kepahitan. Pak Yusuf pernah ketemu dengan orang yang sakit hati enggak? Coba dibuka mic-nya. Pak Yusuf pernah ketemu dengan orang yang sakit hati enggak? Pernah. Pernah. Yang keluar dari mulutnya apa orang yang sakit hati? Pokoknya pahit-pahit lah. Pahit-pahit. Enggak ada yang manis, Pak Yusuf ya. Isinya pahit, pahit, dan pahit. Iya. Enak enggak didengerin kalau dengar orang-orang semacam ini? Nggak enak. Nggak enak, nggak enak ya, nggak enak. Isinya orang-orang yang pahit. Kemudian, pernah enggak ketemu orang yang dalam kesukaran, Pak Yusuf? Ya. Apa yang mereka ungkapkan kan orang dalam kesukaran? Gersulo terus. Gersulo, masalah. Gersulo. Ya. Itu kalau satu orang. Amban. Saudara, bayangkan, Daud ketemu orang-orang gini, berapa orang, saudara? 400. 400. Saya tidak bisa bayangkan, jujur, saya melayani mungkin baru belasan saja, saya kadang-kadang telepon sama Pak Yohanes itu loh. Saya coba mendiskusikan, kenapa? Mumet, saudara, itu baru belasan. Ini 400. Pak Sundoro mana, Pak? Pak Sundoro, tolong dibuka, Pak Sundoro. Pak Sundoro punya jemaat di Puri berapa, Pak Sundoro? Halo? 200, Pak. 200, Pak ya? 200, Pak. 200, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau 200 semua dalam kondisi seperti ini, Pak Sundoro apa yang dilakukan, Pak Sundoro? Wah, enggak tahu ya, Pak. Enggak tahu. Mumet, pusing pasti. Pasti kita enggak habis pikir apa yang harus kita lakukan. Bayang, no. Ini tidak cuma 200, 400 orang, saudara. Saya bisa membayangkan kalau saya baca Alkitab ini, saya bayangkan. Ketemu 1-2 orang yang sakit hati aja, omongannya sakit. Saudara, maaf ya, kalau ada suami sakit hati kepada istri sakit hati kepada suami, itu ketemu yang dibicarakan apa? Sakit hatinya. Yang dibicarakan kesukarannya. Yang dibicarakan masalahnya. Nggak mungkin yang manis-manis, jarang sekali. Oleh sebab itu orang yang sakit hati, orang yang dalam kesukaran, orang yang dalam masalah,
saudara harus serahkan kepada Tuhan. Orang yang sakit hati, saudara, kami pernah jumpai orang-orang yang sakit hati, itu tidak mudah loh, saudara, orang-orang sakit hati. Suami istri ketemu, dia sakit hati. Kami pernah jumpai ada sepasang suami istri yang dia kena sakit hati, saudara. Yang dia lakukan, suami ini pasti menjelek-jelekan istri. Istrinya pasti menjelek-jelekan suami. Saudara bisa bayangkan, ini orang ini antri konseling sama Daud. Konseling sama Daud, orang-orang yang dalam kesukaran, dikejar-kejar utang piutang, dan kemudian orang-orang yang sakit hati. Kalau 400 orang satu hari, saudara jujur melayani orang yang sakit hati, satu hari itu bisa, saudara, kami waktu itu sama Pak Bambang ya. Pak Bambang mana Pak Bambang? Pak Bambang ingat enggak kita pernah melayani orang waktu itu, kita damaikan suami istri di Pak Bambang yang memberikan fasilitas di hotel apa itu? Quest. Ingat enggak Pak Bambang? Itu berapa jam Pak Bambang di situ Pak Bambang? Halo? Tolong Pak Bambang dibuka mic-nya. Pak, ingat. Berapa jam itu Pak Bambang kita waktu itu? Ingat, Pak. Ingat Pak. Pirang jam itu Pak? 3 jam. Hah? 3 jam. Lebih toh Pak. Lebih Pak. 4 jam lah ya kira-kira ya. Kalau 4 jam saudara. Ya. 4 jam. Dino. Sehari Daud melayani orang seperti ini berarti kali 3 saja. 400 bagi 3 itu Daud memerlukan waktu 100 hari lebih, saudara. 100 hari lebih. 130 hari lebih. 100. Bayangkan, saudara. Dan kondisi Daud, saudara bisa lihat ayat sebelumnya. Jadi kondisi Daud tidak mudah, saudara. Kita lihat 1 Samuel 21. Itu Samuel 22 ya. 1 Samuel 21, ayat yang coba saudara lihat ayat 1 Samuel 21. Kita lihat firman Tuhan ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Perhatikan saudara, Yunike baca bahwa Daud lari dari mana? Saul. Saul itu adalah mertuanya, saudara. Harusnya orang yang mengasihi Daud, tapi malah kejar-kejar Daud gara-gara saudara, Daud waktu itu mengalahkan ada nyanyian nanti dikatakan juga Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul marah, Daud mau dibunuh. Terus. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patkutah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Iya. Terus, saudara, coba lihat, saudara. Kalau lihat ayat ini kita jadi mengerti. Daud dalam kondisi dikejar-kejar oleh mertuanya, dia lari ke Gat, ketemu Raja Akis. Saudara tahu Gat itu kota tempat asalnya siapa? Kalau saudara lihat, Goliat itu pahlawannya Gat, itu dia dari Gat, saudara. Dia dibunuh Daud. Jadi saudara, Daud saking kehabisan akal,
saudara kalau lihat di situ sebetulnya bisa melihat di klik itu ada tanda bintang, itu bagaimana di Mazmur Daud mengatakan keluh kesahnya kepada Allah. Bagaimana dia berlaku-laku seperti orang gila itu ada di kitab Mazmur, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, Daud lari ke sana. Firman Tuhan berkata, ayat 11, coba. Pegawai Akis berkata, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Saudara, ada orang-orang, ternyata pegawai-pegawai. Berarti banyak orang yang mengenali Daud. Perhatikan, saudara. Banyak orang yang mengenali Daud, bukan pegawai tok. Pegawai-pegawai. Berarti pasti Daud mati. Dia raja yang pernah menghancurkan Goliat. Dia yang firman Tuhan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Berarti Daud ini dikenali. Tapi saudara lihat, sebab itu, ayat 13, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan dan berpura-pura gila. Dikatakan berpura-pura gila di dekat mereka, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, di sini dikatakan Daud memang pura-pura gila. Tapi bagi saya, kalau saudara lihat ini, Daud di hadapan Raja Akis, itu gila, saudara. Bukan pura-pura gila lagi. Kalau pura-pura gila, menurut Raja Akis, Daud pura-pura ditangkap enggak? Pak Yusuf, ditangkap enggak Pak Yusuf? Ditangkap. Bahkan dibunuh, saudara. Kenapa? Pura-pura. Tapi Raja Akis melihat ayat 15, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang gila ini kepadaku. Jadi Raja Akis melihat Daud ini pura-pura gila atau gila beneran, Pak Yusuf? Pura. Raja Akis melihatnya gila. Gila, betul. Raja Akis melihat Daud itu gila. Jadi Daud, saya nggak tahu, saudara, Daud melakukan ini karena dia itu diberi ilham oleh Allah atau tahu Daud sendiri. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 34 ayat pertama dan kedua. Kita baca yang dikatakan Daud. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara, di tengah-tengah Daud, waktu dia dikatakan ayat yang pertama, pura-pura tidak waras pikirannya, ia masih mengingat Allah. Berarti, saudara, buat saya, apa yang dilakukan Daud itu tetap tertuju kepada Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri. Tapi tidak tahu, saudara, Tuhan yang memberikan itu kepada Daud. Daud akhirnya dia bebas dari Raja Akis. Nah, saudara, peristiwa ini ditulis di firman Tuhan. Daud lagi baru bebas dari Saul, kemudian baru bebas dari Raja Gad, Raja Akis, saudara. Dia baru bebas dari mereka, terus masuk di Gua Adulam, ketemu dengan orang-orang ini. Maaf, saudara, kalau saudara punya beban yang sangat berat, saudara punya masalah, tiba-tiba orang datang. Saya contohnya, lagi bingung, bayar utang piye, toko sepi, kemudian kondisi berat, tiba-tiba orang datang kepada saudara. Pak Freddy, Bu Yunike, saya punya masalah, saya gini-gini, saudara. Apa yang saudara lakukan? Apa saudara berkata, udah, aku dewi masalahku akeh, aku sendiri masalahku banyak, pusing. Udah, enggak usah, kamu lari saja kepada Pak Sundoro aja, kepada Pak Joko saja. Udah, jangan kepada saya.
Atau kepada itu Awang-Awang atau Pak Yohanes, sudah, enggak usah kepada saya, enggak usah. Saudara, Daud dalam kondisi yang sangat tertekan. Saya pernah berbicara di YouTube saya tentang orang yang tertekan itu bisa muncul pertengkaran, bisa muncul kemarahan, bisa muncul mentega, saudara. Apa yang kita munculkan? Daud itu ketika ditekan, yang muncul bukan pertengkaran, yang muncul bukan kemarahan, tapi yang muncul adalah mentega, saudara. Ketika mereka dalam masalah, bukan, wes nggak usah lah ngurusi orang-orang ini, saudara. Ngurusi orang-orang yang baik-baik saja. Udah dilayani bertahun-tahun, nggak beres-beres. Udah, nggak usah dilayani. Apakah itu yang kita lakukan? Saudara, Daud menghadapi orang yang tidak cuma 1 sampai 10. Tapi dia menghadapi orang ini. 400 orang, saudara. Banyak orang-orang yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, ketika kita mengalami masalah, Bapak Ibu, apakah kita masih bisa menjadi berkat untuk orang lain? Apa seperti yang suami saya katakan tadi. Ketika kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, orang datang konseling, apakah kita masih bisa melayani mereka, Bapak Ibu? Ataukah kita suruh mereka pergi? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika kita dalam masalah, masihkah kita bisa menjadi berkat untuk orang lain? Nah, gimana Bapak Ibu? Atau kita ngurusi masalah kita sendiri, wong masalah kowe ra barbar kok ngurusi orang lain. Itu seringkali muncul dalam hati kita. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Walaupun kita memiliki masalah, kita banyak persoalan, mungkin banyak hambatan dalam hidup kita, tapi mari kita mulai maju. Kita mulai bangun bahwa kita walaupun masih dalam masalah, kita masih bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya tanya, kalau orang yang tidak punya masalah, itu ada enggak? Orang mati. Kalau yang enggak punya masalah itu orang yang sudah mati. Patung. Ya, ya. Orang yang mati. Patung. Patung, itu bukan orang, patung ya. Orang. Maksudnya Patung juga. patung kan bukan orang. Orang maksud saya. Berarti orang yang sudah mati. Oh, yang sudah mati, Om. Orang maksud saya. Orang yang hidup mesti ada masalah, saudara. Tapi orang yang sudah mati. Nah, mati tidak punya masalah. Mati sudah tidak ingat apa-apa lagi, saudara. Sudah hilang. Ya, kita hidup. Wajar, saudara. Orang hidup itu punya masalah. Saat ini banyak orang yang takut hidup daripada takut mati. Loh, kok gitu Pak Freddy, Bu Yunike? Iya. Orang yang saat ini ada masalah, saudara, yang tidak kenal Tuhan, kebanyakan paling gampang, ya sudah bunuh diri. Dia tidak takut mati. Tapi orang banyak takut hidup, saudara. Kenapa? Hidup-hidup, wah hidup ini berat sekali. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah. Gimana, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Saudara kasih Tuhan, saya berbicara saat ini kepada teman-teman, yaitu saudara yang rutin di MOU Jateng ini. Saya boleh katakan, saudara, banyak teman-teman ini tim MOU Jateng. Saudara, dimanapun kita berada, saudara, orang akan datang kepada saudara. Kepada orang datang kepada Awang. Ya, Pak Awang orang MOU ya. Pak, saya punya masalah. Bagaimana, Pak? Beberapa waktu lalu ada seorang dari Jawa Timur, ibu-ibu, tiba-tiba WA kepada istri saya, padahal istri saya lagi buat kue, saudara. Pesanannya banyak beberapa hari lalu. Pak Bambang sudah terima kuenya, Pak Bambang. Yunike. Nah, kuenya itu kuenya itu dia lagi buat kue, kemudian dari Jawa Timur, Bapak Ibu WA gitu. Masalahnya berat, saudara. Wah, kayak karuan. Saya juga baca, juga pusing juga. Banyak masalahnya. Saudara, apakah ketika kita menghadapi orang-orang ini, udah ini bukan bagianku. Ini bagiannya A. Ini bagiannya Buku Mala. Ini bagiannya Novi. Ini bagiannya Bu Imelda saja. Ataukah kita, ya Tuhan,
engkau udah percayakan ini. Orang datang pada Awang dan Devi, ya apa yang bisa saya bantu? Saya doakan. Saudara, ketika engkau merilis, engkau mendoakan, saudara, maka yang terjadi sebetulnya engkau itu sudah menolong dirimu sendiri. Engkau menguatkan diri sendiri. Amsal 18 ayat 21 berkata, Amsal 18 ayat 21, saudara, berkata bahwa hidup dan mati, sebentar akan dibacakan Yunike. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakan, dia akan memakan buahnya. Seringkali saya memberikan ilustrasi. Kalau saya berkata di suatu lembah, saya berkata di sana, Yusuf, nggak mungkin keluar di sana, unyil, unyil, unyil. Saudara pasti takut. Kalau saya ngomongnya Yusuf, yang keluar siapa? Yusuf. Yusuf. Ya, kunyit, kunyut, itu yang keluar, saudara. Jadi yang keluar, kita bersuara itu yang masuk itu. Jadi ketika kita merilis, mendoakan orang, ketika kita mengasihi orang, Tuhan yang berperkara kepada kita. Amin. Tuhan yang bertindak. Masalahku selesai enggak? Belum, saudara. Tapi saya yakin Tuhan sanggup menyelesaikan. Amin. Setiap saudara punya masalah masing-masing, saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu terlalu sanggup menolong, saudara. Amin. Saudara, Amin. kalau saudara lihat di kitab 1 Samuel, 400 orang ini akhirnya beberapa orang di antara mereka menjadi perwira-perwira Daud. Prajurit-prajurit pilihan Daud. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi perkasa-perkasa. Amin. Mereka menjadi orang-orang pilihan Daud. Berarti orang yang ketemu Daud, saudara, hidupnya diubah. Dari orang yang tidak punya pengharapan, dari orang yang hopeless, yang dalam kesukaran, yang tidak ada pengharapan, yang dikejar utang piutang, saudara. Kemudian yang sakit hati. Ini orang-orang ini akhirnya ketemu Daud, ternyata Daud melayani, saudara. Kalau Daud tidak melayani, 400 orang ini sudah hilang. Mereka tidak menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Mereka akhirnya membela Daud dan menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Saudara, jangan-jangan orang-orang yang saudara layani itu akan menjadi orang-orang yang dahsyat, saudara. Saudara pernah tahu ceritanya Kathryn Kuhlman dan Benny Hinn? Kalau saudara pernah baca buku Good Morning Holy Spirit tentang Benny Hinn itu, saudara, Selamat Pagi Roh Kudus. Benny Hinn berkata waktu itu, waktu awal dia itu dipakai dahsyat, saudara. Ya, sebelum dia mengalami hal-hal seperti ini, kan dia dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saya ingat waktu itu saya masih SMP, SMA, saya suka baca bukunya Benny Hinn, Robert Liardon, terus Smith Wigglesworth. Saya suka baca-baca buku-buku itu, saudara. Nah, termasuk buku ini saya baca. Benny Hinn berkata waktu itu, dia ketemu dengan seorang yang bernama Kathryn Kuhlman, saudara. Banyak orang ketika dirayani oleh Kathryn Kuhlman ini, saudara, itu ketemu aja udah ngelibak. Ketemu aja udah tumbang, saudara. Dan waktu itu dia cerita bahwa dia dilawat Tuhan ketika Kathryn Kuhlman itu. Akhirnya temu mereka, saudara. Kathryn Kuhlman tidak menduga orang yang dia layani itu adalah Benny Hinn yang dipakai Tuhan secara luar biasa pada zamannya dan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kadang kita tidak ngerti loh. Orang-orang tertentu, saya bolak-balik ngomong dengan Ari, dengan Ogi, dengan Robi, dengan Dedi, dengan teman-teman yang lain. Punyalah murid. Karena begitu kamu punya murid, dengan sendirinya kita akan menjadi guru, akan menjadi dewasa. Dan kita akan menjadi dewasa dengan sendirinya. Orang yang punya anak, saudara, hidupnya akan berubah. Banyak orang yang belum punya anak, saudara, hidupnya kacau. Dia narkoba, dia minuman keras, tapi ketika punya anak, dia mikir. Raffi Ahmad contohnya. Raffi Ahmad itu terkenal, saudara. Dia artis yang pertama yang mendapat vaksin dari pemerintah Indonesia. Saudara, Raffi Ahmad tuh ngomong, dia kesaksian. Ini bukan orang kenal Tuhan loh, saudara. Tahu Raffi Ahmad ya?
Kalau nggak tahu nanti saya kenalkan, saudara. Nah, Raffi Ahmad itu dia cerita bahwa dulunya dia itu, maaf kata saudara, dia itu suka gonta-ganti cewek, saudara. Wajahnya kan ganteng, kayak Pak Yusuf ini, saudara ya. Jadi gonta-ganti cewek dulunya. Raffi Ahmad maksudnya yang gonta-ganti cewek. Nah, Raffi Ahmad ini ngomong sampai-sampai si istrinya itu Gigi Nagita itu hampir minta cerai sama dia. Tapi Raffi Ahmad ngomong gini, ketika dia mulai melihat si Rafathar, anaknya namanya Rafathar, bukan Rafathar film ya, anaknya namanya Rafathar ya. Ketika melihat Rafathar mulai beranjak, dia katakan dia berubah. Sekarang hidupnya hanya untuk kerja, tidak untuk cewek lagi. Kerja pulang rumah untuk keluarga. Kerja pulang rumah untuk keluarga. Ya, saudara, orang yang sudah punya anak, hidupnya akan dewasa. Saya seringkali ngomong dengan teman-teman, harus punya anak rohani. Teman-teman, di awal tahun 2021 ini, seperti Daud yang mempunyai anak-anak rohani dan jadi pahlawan-pahlawan Kristus. Apakah saudara kelihatannya dulu siapa yang pernah ngomong gini tentang anak-anak rohani, memuridkan? Saudara perlu belajar berdoa, Tuhan, aku memuridkan anak-anak rohani. Mungkin anak jasmani kita boleh, atau saudara belum punya anak jasmani, saudara bisa orang-orang yang lain, saudara muridkan, doakan dia, supaya mereka punya kuat, saudara. Karena ketika kita mendoakan mereka, saudara coba lihat, akhirnya mereka menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, Daud punya banyak kelemahan. Iya. Awang bagus sekali menulis, pemuritan adalah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita memuridkan orang, sebetulnya kita merindukan orang ini memandang Kristus dalam hidup kita dan jadi kehendak Tuhan, saudara, yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara yang kasihan Tuhan, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk besok kita mulai ikut lagi di dalam doa seperti ini ya. Tuhan memberkati kita semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kami selesai berbicara, tapi firman-Mu ya dan amin. Yeah. Firman-Mu terus dinyatakan dan tidak selesai. Yes. Berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka Daud-Daud yang dalam kondisi tertekan pun mereka menjadi berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Ya, kami percaya Tuhan, walaupun keadaan kami mungkin saat-saat ini banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami, tapi kerinduan hati kami hanya satu, Bapak. Kami ingin menjadi berkat untuk orang lain. Kami boleh melayani orang-orang yang saat ini boleh membutuhkan pertolongan, dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat itu. Amin, amin. Bapak di surga, sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kekuatan yang selalu baru bagi hidup kami. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan hati kami, menjadi rema bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan Wang. Amin Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu ya. Hari ini kita belajar